itu pun 7 mangkok setiap kita ada yang makan itu kita curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Maksudnya? Habis enggak? Makannya lahap enggak gitu. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di sebuah warung Joglo bakso pikul enak. Dan sekarang saya lagi bersama Mas Ardiansyah. Ardian Surya. Ardian Surya, oke. Mas Ardian Surya ini adalah pendiri sekaligus pemiliknya. Jadi yang saya dengar bakso ini katanya rame banget, rame. Terus yang kedua adalah baksonya enak Mas Erik di situ Mas Erik. Nah kebetulan saya lagi kesini, jadi kita belajar dari Mas Ardian. Nggak usah banyak panjang lebar ya, oke langsung. Mas Ardian, Ya, ceritain dikit. ya. Dulu waktu membangun bisnis bakso ini, ceritanya gimana? Terus kok bisa sampai rame pengunjungnya, terkenal enak? Itu strateginya apa? Perjuangannya gimana? Monggo. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Mas Erik Hartawan sudah berkunjung di warung kami. Pertama pada tahun 2016 Mas. Oke. Lama ya? 2016 ya. 2016 itu saya beserta istri yang itu memulai awal mula kita berbisnis kuliner terutama di bakso. Nah itu karena saya dan istri kebetulan sama-sama hobi jajan Mas. Jajan bakso atau mie ayam. Nah kemudian dari awal 2016 itu kita start di emperan toko, ya, di sebuah emperan toko di Tajem, Kuharjo, Depok, Sleman. Nah di sana itu ya istilahnya ujiannya di sana, betul-betul di sana. Karena hari ini kadang seringnya itu kok nggak sama dengan yang kemarin, rasanya itu teknisnya itu bagaimana, apakah ada salah di adonan ataukah di teknis pembuatan itu. Dan singkat cerita 2 tahun kita baru menemukan formula yang agar rasanya konsisten, stabil, konsisten ya 2 tahun 2018. Dan alhamdulillah setelah banyak sekali masukan, banyak sekali saran, kritik dari pelanggan Mas, itu tahun 2020 kita buka di rumah. Nah di Joglo bakso pikul enak ini awalnya namanya bakso pikul enak gitu, karena waktu itu kita nggak punya gerobak bakso. Gerobak bakso itu identik dengan gerobak dorong itu Mas Erik. Nah tapi karena kita hanya punya pikulan itu, nah kita jualan pakai media pikul. Nama bakso, pikul, kemudian enak. Ya di rumah ini alhamdulillah kita konsepnya rumah Jawa. Ini di rumah tuh maksudnya di sini? Di sini ya. Oh, rumah Mas Ardian di sini? Ya. Yang depan itu ya? Betul. Oh, oke. Oke, terus? Nah, gue di rumah dan kemudian konsepnya rumah Jawa. Kita tambahkan kata joglo di depannya, jadi joglo bakso pikul enak gitu. Joglo itu tempatnya, kemudian bakso itu tetap istilahnya yang kita tonjolkan di situ, dan pikul itu alatnya kita jualan, kemudian enak ya, harapannya bakso yang produk yang kita produksi itu rasanya enak. Oh, oke. Dulu 2 tahun merintis di emperan itu Mas? Ya. Tantangannya dulu adalah rasanya nggak Stabil. Ya? Kenapa kok bukanya usahanya bakso? Kenapa kok nggak nasi goreng?
karena sukanya jajan bakso mas. Oh, suami istri sama-sama suka Iya, bakso? pecinta bakso. Oh, Jadi kemana-mana keluar daerah pun pertama kali kita cari bakso, baru nanti menu-menu yang lain khas daerah situ. oke ya. Iya, sampai mukanya kayak bakso. Oke, bakso mulai. Terus oke, aku ada ide nih, yuk kita bikin usaha warung bakso yuk. Mm-mm. Memang waktu pertama bisa bikin bakso. Nggak bisa mas. Nah, terus Pernah kita sekali bikin itu 20 kilo. Karena pengen awet gitu loh, kita biar nggak setiap hari nyotor, kan manual kita waktu Iya. itu pakai tangan itu kan capek mas, gini aduh gini kenceng banget itu. Iya. Nah nggak jadi mas, 20 kilo Oke, itu pertama kali ya. pertama kali. Itu Jadi dalam waktu 1 minggu ya, Nah. dalam 1 minggu pertama kita buat 2 kilo. Alhamdulillah hari pertama kami buka itu laku 7 mangkok bakso. Alhamdulillah guys, 7 daripada 6 ya mas ya. 7 mangkok bakso. Itu pertama kali buka. Ya. Harganya berapa waktu itu? Waktu itu 8.000. Oke. Sudah 8.000. Itu Jadi resepnya dari mana yang pertama kali buka? Lihat di YouTube gitu kan? enggak, itu awalnya gini, adik saya kan waktu itu nikah. Iya. Adik saya waktu itu nikah dan kebetulan di situ ada abang tukang bakso yang memang sengaja didatangkan untuk acara resepsi. Acara resepsi itu. Nah, terus istri saya, mas coba dong mas tanyain kira-kira caranya buat gimana. Kita iseng-iseng datang ke rumahnya. Oh iya? Oh iya, ya mohon izin dulu. Saya minta tolong, pengen tahu proses pembuatan baksonya seperti apa. Oh gitu. Dikasih tahu? Dikasih tahu, alhamdulillah. Sama bumbu-bumbunya? Bumbunya enggak. Oh, cuma Enggak. caranya aja ya? Ya, cara terus ya bumbu dasar itu hampir di setiap gilingan bakso itu ada. Begitu ya caranya ya? Ya, gitu. Ya, Terus tidak menyangka. melihat gitu, terus nyampe rumah, nyoba, explore sendiri, bumbu-bumbunya ditambahin sendiri, Iya. terus buka, sewa tempat ya itu berarti ya? Sewa tempat. Di yang saya emperan itu tadi ya? Jadi inget Mas Erik, kata-kata sewa itu inget sekali saya. Gimana itu? 2000 sebelum buka ini, Iya, ya, itu yang saya pakai buat jualan. iya. Itu mau dipakai yang punya tanah. Yang di emperan nih maksudnya? Yang di emperan, iya, yang di emperan. Mau dipakai yang punya tanah. Nah, kita kaget waktu itu, aduh nggak bisa diperpanjang nih gitu. Iya. Terus akhirnya 2018 itu baru terpikirkan punya angan-angan untuk buka di rumah. Nah, setelah kita buka 6 bulan atau 8 bulan, yang punya tanah, mas saya nggak jadi pakai tanah, Wah, silakan perpanjang lagi gitu. Akhirnya ya kita perpanjang gitu. Hikmahnya dari itu salah satunya ya jadi buka di rumah ini mas. Ya, jadi ada hikmah di balik. ada udah ketar-ketir ya? Udah ketar-ketir, aduh mau pindah di mana waktu itu, baru aja buka belum lama ya, terus akhirnya ya alhamdulillah Allah memudahkan ya, di rumah kita buka sampai dengan hari ini, responnya alhamdulillah luar biasa. Jadi banyak yang penasaran bakso Bigor, karena kadang ada yang ke sasar yang di Tajem. Iya. Iya. Saya itu. Oh iya. Di sana tadi. Oh iya. Ternyata Ya. ada dua ya. Oke. Ya ada dua. Yang satu ada kata joglonya, yang satu tidak ada kata joglonya. Betul. Ya justru yang tidak ada kata joglonya itu awal mulanya di sana. Gitu. Kira-kira menurut Mas Ardi itu orang balik lagi ke warung itu kenapa? Apa karena rasanya? Apa karena pelayanannya dulu waktu di emperan? Ingat nggak? Ya satu konsep atau motivasi kami kalau di dunia kuliner itu berhubungan dengan rasa dan lidah seseorang. Karena apa? Karena lidah kita itu tidak bisa dibohongi. Kalau itu
asin pasti dia bilang asin, kalau itu manis pasti dia manis, kalau hambar dia pasti bilang hambar. Nah, dari awal kita buka, saya sama istri sering sharing. Ini terlalu asin. Enggak, ini justru harus asin, karena kalau sudah dicampur dengan kuah itu tetap lebih kuat rasanya. Saya sering sekali debat gitu mas, itu kalau setiap hari mas, waduh rame di kamar mas, sebelum tidur itu debat dulu baru bisa istirahat. Gitu ya? Karena kita berusaha untuk mencoba mempertahankan menu hari ini, gimana caranya harus sama dengan kemarin, minimal kalau berbeda tipis lah, kurang sedikit kita tambah bumbu. Nah itu yang sampai 2 tahun mas, saya sama istri, aduh ini ternyata kuncinya setiap pagi harus kita icipi mas. Ya, selama 2 tahun itu kita cari sebetulnya gimana sih, timbangannya sama, takarannya sama gitu, tapi kok berbeda gitu. Ternyata salah satu contohnya mas, 1 kilo bawang hari ini itu mungkin berbeda dengan 1 kilo bawang hari kemarin mas. Kenapa mas? Saya juga nggak tahu. Oh, mungkin bawang hasil panen kota ini. Mungkin ya, saya nggak ngerti juga sih. Bisa jadi mas. Enggak. Itu yang kadang terlewatkan gitu. Takarannya sama kok, ini sesuai kok, tapi ternyata ya setiap hari harus kita icipi ternyata. Saya masih penasaran, yang awal-awal yang masak siapa mas? Yang bikin resepnya? Yuk, berdua ya? Yang itu... jaga di warung, yang resep aja deh. Berdua. Yang pertama kali membuat adonan, iya, itu istri saya mas. Oh. Ya, istri saya yang dia kan penasaran dia buat apa, terus saya icipin hasilnya. Gitu. kurang apa icipin gitu, dan banyak tanya terus terang. Iya, banyak tanya. Jadi saya luar biasa. Jadi ketika di sana, contohnya mas, kita pergi ke kota A misalnya, di kota A ada warung bakso yang terkenal gitu, nah, dan ramai ternyata. Penasaran dia, ini yang bikin ramai apanya ya? Baksonya kah, rasanya kah, ya? Atau yang lain kah? Gitu. Nah penasaran dari situ. Nah, di kota B pun juga sama. Pertama kali yang dicari itu bakso. Sampai bodinya jadi kayak bakso. Saya sama itu saya. Oke. Gitu. Ya, dan kita berusaha untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, karena pelanggan kembali ke tempat kita itu berarti ada sesuatu yang ternyata pelanggan itu benar-benar menikmati apa yang dia cari itu ditemukan di sini. Nah itu yang lebih susah mempertahankan itu daripada untuk meraih pelanggan baru. Oke, berarti kalau misalkan satu kata aja keunggulan dari bakso di Kulena ini apa? Rasanya enak itu ya, yang benar-benar dijual gitu ya. Ya, semoga pelanggan juga cocok gitu. Ya. Terus ini mas, saya tadi kan kesini ya, lewati jalannya ya. Ya. Saya dari Surabaya, terus ya ke Jogja. Jalannya kecil ya mas. Saya mikir gini, aduh, lah ya kok jalannya kecil gini, ya kok rame. Masuk gini ya kok rame. Ternyata, ternyata ada gitu warung. Ternyata kok kayak gini ya, pikirku kok bisa rame ya masuk. Nah, pertanyaan saya adalah gimana caranya mas membawa pelanggan ke sini? Ya. Waktu pertama kali kita mau buka di rumah mas, di rumah ini itu pertama kali kita jadi perbandingan, itu ada salah satu warung makan namanya Mangut Lele Mbah Sapa gitu di Bantul mas, di Bantul mas. Itu tempatnya mas, mobil aja nggak bisa masuk, tapi rame ya? Tapi rame banget mas. Nah itu kadang saya nggak nyampe loh. Iya, tapi ramai banget mas. Parkirnya pun sampai di pinggir-pinggiran jalan utama desa itu. Iya. Masuk itu masih berapa meter gitu, 30-40 meter baru bisa gitu, mau masuk gitu. Nah, yang membuat termotivasi saya sama istri itu salah satunya itu.
gitu. Di tengah dusun pun mereka bisa kenal gitu. Apalagi sekarang sudah sangat mudah sekali, ada Google Map, terus kemudian ada media promosi di jalan atau petunjuk arah. Nah itu yang cukup membantu itu. Kalau Mas Ardi pakai yang mana? Google Maps sama petunjuk yang arah gitu, atau dari warung yang pertama dikasih bahwa kita buka cabang nih di sini, gimana? That's right, itu semua kita lakukan. Iya. Iya. Jadi 2 bulan sebelum kita buka di warung sana sudah kita buat banner besar. Akan segera dibuka Joglo Bakso Pikul Enak, tempat yang nyaman dan seperti biasa tagline-nya itu murah, enak dan nyaman, parkir luas. Jadi alhamdulillah kalau dari sisi akses yang dilewati Mas Erik tadi itu akses dari sisi selatan. Oh, emang ada lagi yang lain? Ada lagi dari sisi utara. Oke. Dari utara, alhamdulillah beberapa kali itu sudah big bus juga sudah masuk, Mas. Masuk parkirnya di Sini. Oh, saya nggak kelihatan ini. Oh, Iya. oke. Big bus sudah bisa masuk. Kemarin kita konsultasi ke perangkat dusun, ya, boleh akses masuk big bus. Alhamdulillah. Kebetulan nih. Ya. Ada pemugaran gapura di depan. Oke. Jadi untuk haluan bis besar itu bisa langsung belok gitu. Ya, dan alhamdulillah ya lebih mudah untuk aksesnya sekarang. Mas Ardi pernah nanya nggak pelanggannya yang kesini tuh banyak dari mana? Dari Jogja apa dari luar kota? Pernah survei nggak? Ini sudah mulai bergeser. Ketika awal-awal kita buka itu banyak warga sekitar, kemudian penduduk sekitar radius dekat-dekat lah. Iya. Tapi semakin ke sini banyak sekali dari luar daerah, Mas. Dari luar daerah, dari Klaten sudah masuk, dari Magelang sudah masuk, kota Jogja yang notabene dari sini itu sekitar 14 km. Pernah nanya nggak Mas? Mereka tahu bakso ini dari mana? Gitu? Media sosial, Instagram. Berarti di sini juga pakai karyawan yang bagian Instagram posting gitu, atau enggak? Bayar aja, endorse gitu? Enggak. Jadi sehari sekali saya sendiri yang bermain Instagram. Kalau enggak capek malam hari itu, aduh, apa ini? Kata-kata apa nih yang perlu dikeluarin? Sampai bingung gitu. Nah, terus akhirnya beberapa kali terbantu sekali dengan ini, Mas. Mereka yang YouTuber yang dia buat konten di sini, ya, ternyata followernya puluhan ribu, terus kemudian itu sempat tayang sampai 10.000 ada loh, 10.000 ada loh, gitu. Alhamdulillah, nanti saling menguntungkan itu ya. Kayak saya ini Mas. Mas tapi masih sedikit lah, Ya. baru mulai. Berarti ini ada uang dengarnya nih, Ting. Ada auto masuk rekening nih. Masih 500 subscribernya. Alhamdulillah. Karena nggak konsisten ya urusan yang lain gitu. Ya. Oke, menarik. Pelanggan paling banyak beli apa? Di sini kayaknya jualnya macam-macam, ada bakso, ada mie, saya nggak tahu kayaknya apa lagi. Basicnya bakso dan mie ayam. Nah, terus kemudian bergeser lagi konsepnya. Kalau dulu warung di pinggir jalan ya, yang konsepnya itu dalam bahasa Jawa itu apa perlu nih. Nah, ketika itu berhenti jajan makan bakso langsung jalan, lanjut lagi gitu. Tapi kalau di sini sudah bergeser karena ada arena permainan anak, terus kemudian kita buat setting tempat yang konsepnya Jawa nih, nyaman, terus ada buat meeting. Jadi ada pertemuan arisan, beberapa instansi ada rapat di sini. Nah, itu sudah bergeser ke situ, akhirnya bertambah menunya tidak hanya bakso, ada nasi, ada ikan, ada ayam. Tapi tetap paling laris bakso. Ya, tetap dominasinya bakso.
Oke, setiap bisnis itu kan pasti ada tantangannya, masih ada masa-masa gitu. Ingat nggak dulu tantangan paling berat, terus solusinya apa? Betul. Tantangan paling berat itu ketika kemarin COVID, Mas. Oke. Ya, 2020 COVID itu berat sekali. Kita harus mengikuti aturan pemerintah. Iya. Kedua, batasan makan di tempat dan jumlah makan dia di tempat. Iya. Akhirnya kita terbuka sama karyawan. Bagaimana ini enaknya kita jalan, aduh gitu. Terus awak mesti mikir, Emang mikir ya. Bener, tak serahkan ke anak-anak Iya. semua. Gitu, aku tolong dibantu piye caranya gitu. Iya. Ya, akhirnya menyesuaikan semua. Mau ya mereka? Iya, saya menyesuaikan semua. Gitu. Dan kita sampai kita ruling, Mas. Seminggu Iya, masuk, seminggu enggak, seminggu masuk, seminggu enggak gitu. Terus, mulai normal, kita panggil ini dulu, bagian yang penting-penting dulu, produksi, akhirnya alhamdulillah semua full sekarang. Ya, sangat full. Ya, seperti itulah. Kalau diungkapkan dengan kata-kata susah ngomong itu terang. Sempat kepikiran putus asa nggak? Aduh. Mantap ya, enggak lah ya. Ya rasanya begini. Saya sama karyawan itu prinsipnya silaturahmi, Mas. Yang bekerja di tempat saya harus kenal dengan keluarga. Ya, jadi karena saya jangka panjang itu artinya tidak kontrak ya. Kontrak itu saya harus menyiapkan mulai dari saya tahu betul karyawan ini seperti apa, dari latar belakangnya seperti apa. Jadi ketika bekerja di sini saya tahu karakternya. Anak ini saya tahu karakter. Dan sebagian besar kan dia tinggal di sini, Mas. Ada mes. Oh, oke. Ya, Mes ya. ada kita Emang sediakan mereka mes. rumahnya jauh-jauh atau? Jauh-jauh, Mas, dari Magelang, dari Purworejo ada. Wow. Ya, dari Wonosobo juga ada. Ya, prinsipnya kita bersama-sama mencari rezeki. Ya, gitu. Karyawan ada berapa? Alhamdulillah dari 10 karyawan sekarang jadi 45. Tanya omset boleh nggak guys? Sebulan. Kalau boleh ya guys ya. Cukup untuk membayar 45 karyawan. Ya, guys. Tidak semua pengusaha mau buka itunya guys. Yang penting bisa makan aja lah ya guys. Cocok itu masuk. Paling rame Sabtu Minggu ya katanya di sini. Ya, Sabtu Minggu. Apa family ya masih yang di sini? Betul. Normal hari biasa alhamdulillah paling nggak tercover lah untuk biaya produksi. Ya, Sabtu Minggu memang luar biasa, Mas, karena Sampai berapa porsi kalau Sabtu Minggu terjual, berapa mangkok? Sabtu Minggu Sehari itu- Sabtu aja deh rata-rata berapa? Sabtu Minggu itu produksi kita 5. Satu produksi itu 20, kurang lebih 20 kiloan, jadi sekitar 100 kilo. 100 kilo itu berapa porsi mas? Berapa 100 mangkok? kilo mangkok, 100 kilo mangkok, 100 kilo adonan. Iya. Alhamdulillah. 1000 sampai 1000 lebih ya sehari Sabtu itu ya. Ya kurang lebih. Kurang lebih segitu. Ya. Ini semua Allah yang mengarahkan ke sini ya. Iya luar biasa. Oke, terus ini kan udah gede, udah stabil ya. Apa harapannya lagi Mas Ardi terhadap bisnis ini? Ya, segala sesuatunya itu kalau kita serahkan kepada sang kolek atau sang pencipta, itu insya Allah jalannya juga akan sebagaimana mestinya gitu. Maksudnya kadang kita dalam berbisnis itu hitung-hitungan hasil akhir itu jadi yang utama gitu. Tapi kalau kami tidak prinsip utama kami adalah mencari rezeki yang berkah dan barokah. Kita performan yang maksimal. Nah, performa maksimal itu bisa di sisi pelayanan, bisa di menu yang kita tampilkan, kita jualkan, bagaimana bisa semaksimal mungkin kita berikan kepada pelanggan,
Dan kemudian kalau untuk urusan hasil itu tetap kita serahkan kembali ke Allah ya. Karena ya itu tadi Mas, kalau hitung-hitungan matematika di akhir itu saya takut sekali. Ya takut sekali. Yang jelas ya Allah, semoga dicukupkan semua, cukup membayar karyawan, cukup restock ya, kemudian cukup rumah baru, cukup mobil baru. Ya tapi doanya ya Allah semoga dicukupkan gitu ya Bang Erik. Awal-awal doanya enak guys, rendah. Bagus. Bisa ditiru itu doanya. Oke. Mas Adi, kasih itu dong tips. Apa Mas? Tip apa Mas? Tips buat mungkin teman-teman di luar sana juga pengen buka usaha, dia nggak ngerti, pengen buka usaha dari dulu nunda karena takut rugi, nggak tahu gimana caranya, memulainya gimana, mulai dari mana. Ya. Monggo, mungkin ada tipsnya. Ya. Mas Adi, siapa tahu bisa membantu. Ya, oke. Tips dan trik bagaimana kita bisa memulai sebuah usaha. Usaha itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali macamnya. Yang pertama kita tentukan dulu sesuai dengan apa namanya Mas? Passion, betul sekali Mas Erik. Passionnya kita ada di mana. Kemudian yang kedua, segala sesuatunya itu harus diawali dari yang kecil Mas Erik. Sesuatu itu harus diawali dengan yang kecil. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Harus diawali dengan yang kecil. Karena apa? Karena mengurangi beban-beban yang timbul Mas Erik. Toh misalkan kita buka dari yang kecil tersebut, biaya yang dikeluarkan juga akan kecil, biaya pengeluaran. Nah, kemudian semakin berkembang demi sedikit, nanti biayanya juga akan mengikuti. Kalau berkembang misalkan taraf sedang, otomatis biaya juga sedang gitu. Kalau sudah besar itu nanti biaya yang timbul melekat juga akan besar. Kalau kita mengawali, tapi kalau misalkan dari yang kecil ya, tapi kalau kita langsung besar itu beban yang ditimbulkan itu sudah besar duluan. Ya, padahal kita belum profitnya belum stabil. Ya, nanti akan istilahnya tombok duluan, lebih banyak tomboknya malah. Nah itu kalau menurut kami triknya itu, jadi passionnya ada di mana, terus kemudian awali segala sesuatu dari yang kecil dan yang tak kalah dan jangan sampai terlupakan, tetap berdoa. Tadi ngomongin kecil, saya lagi jadi gatal pengen ngejar nih. Dulu mulainya modalnya berapa? Modalnya Mas. Karena saya tidak punya gerobak dorong, ya. Saya punyanya gerobak pikul, nah, itu pun bekas soto. Bekas soto. Ya itu modalnya cuma itu. Terus kemudian meja kecil, ukuran kecil kok, itu ukuran berapa itu? 1 meter kali 60 cm itu kan. Itu terus kemudian kompor jelas ya. Terus kemudian waktu itu hanya 1 tiker sama itu pun nggak ada mejanya Mas. Ya, jadi 1 tiker kita buka kan, tikernya kan lipatan gini. Jadi ya. orang itu Ya. langsung makanya ya di tikernya itu ya. Iya, Di tiker. berjela di tiker. Kita buka, nah terus kemudian di situ cuma ada ini. Nah, cuma seperti ini konsepnya, hanya saus, kecap sama sambal. Udah kita taruh di situ, Mas. Nah, dan waktu itu kita siapkan waktu pertama kali kita buka itu hanya cukup untuk 50 porsi. Ya. Dan hanya terjual di hari pertama. Alhamdulillah 7 mangkok. Ya. Itu pun 7 mangkok, setiap kita ada yang makan itu kita curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Maksudnya? Habis enggak? Makannya lahap enggak gitu. Kita curi-curi pandang gitu. Jadi dan alhamdulillah 7 mangkok itu semuanya habis. Menunjukkan ada kepuasan tersendiri. Oh, yang makan di sini ternyata apa istilahnya, paling tidak mungkin karena memang belum lapar ya Mas Erik ya. Iya, betul.
Bisa karena lapar, bisa karena lapar, emang enak. bisa karena enak, bisa karena memang karena aduh eman ini udah dibayar nggak dihabisin. Bisa juga jangan kasihan ini baru buka. Baru buka. Ya. Ya itu 7 mangkok. Jadi ya itu sisanya kebetulan kalau bakso itu kan bisa kita kembalikan masukkan lagi ke freezer ya. Nah kuah ini yang tidak bisa Buang kos di situ deh. ya mulai dari yang kecil-kecil dulu yang mana bisa menekan barang sisa yang tidak bisa digunakan lagi. Itu berjalan berapa lama itu Mas? Mulai dari yang 7 mangkok terus besoknya mulai itu berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Alhamdulillah sekitar 1 bulan Sudah mulai kita buka 2 tiker. ada perkembangan guys. Ada perkembangan dari 1 tiker 2 tiker. Terus habis itu bulan kedua saya ingat betul itu akhirnya kita pakai meja lesehan. Oh iya yang pendek itu ya. Meja lesehan ya peningkatan lagi. Terus kemudian itu kan di emperan toko pakan ternak Mas. Bau lah. Iya. Tapi orang masih mau ya. Iya makanya itu pokoknya prinsipnya kalau makanan enak dimanapun itu tempat pasti dicari. Oh, itu mungkin bagi pengusaha yang lain udah yang kalau yang perfeksionis mungkin ya. Ya. Wah nggak pas ini di sini. Pernah ada pelanggan yang gini, Mas ini rasanya enak tapi bau katul. Iya. Karena persis jadi emperan emperan toko terus kemudian belakangnya ini kan pakan ternak. Iya. Macam-macam ada katul, ada pakan ikan dan itu baunya kalau keluar pasti bau. Yang jaga dulu suami istri itu yang melayani. Ya. Ada satu langsung yang bantuin, jadi saya, istri sama Yang bantu rewang. ya yang sampai sekarang hari ini pun alhamdulillah masih di sini dia. Ya, Dari merintis sampai dari merintis sampai sekarang ini ya. Itu termasuk luar biasa dia. Oke guys, itu aja ya dari kita videonya. Ya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Mas Ya. Adi, terima kasih Mas Adi. Sama-sama Mas Erik, ini ngobrol silaturahmi yang luar biasa. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Dadah. Ya, terima kasih.